Ya, kali ini adalah figur Luhut Binsar Panjaitan ya, dan PLTN di Indonesia, karya dari Bapak Dr. Andes Markus Wauran. Begini, dari berita media online kompas.com 17 Januari, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau LBP telah ditunjuk sebagai Ketua Percepatan Pembangunan PLTN atau Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir yang akan memimpin NEPIO, Nuclear Energy Program Implementing Organization, sekaligus menyusun kepengurusannya secara lengkap. Pembentukan NEPIO ini salah satu syarat yang ditetapkan oleh IAEA, International Atomic Energy Agency, bagi negara-negara yang ingin membangun PLTN. Untuk membangun PLTN di suatu negara, maka IAEA menetapkan 19 syarat, yaitu 1. National Position, 2. Nuclear Safety, 3. Management, 4. Funding and Financing, 5. Legislative Framework, 6. Safeguards, 7. Regulatory Framework, Radiation Protections, Electric Grid, 10. Human Resources, 11. Stakeholder Involvement, 12. Site and Supporting Facility, 13. Environmental Protection, 14. Emergency Planning, 15. Security and Physical Protections, 6. Nuclear Fuel Cycle, 17. Radioactive Waste, 18. Industrial Involvement, dan 19. Procurement. Dalam penilaian IAEA beberapa tahun yang lalu, maka dari 19 persyaratan tersebut, Indonesia umumnya sudah memenuhi syarat, kecuali butir 4, 5, 12, 18, masih dalam posisi minor actions, needs, dan butir 1 dan 3, yaitu NEPIO, belum terbentuk. Menurut Insinyur Adi Wardoyo, Deputi Kepala Batan 2006-2012, tupoksi NEPIO dapat dibagi dalam 3 fase, yaitu A. Fase pertama, menyusun melaksanakan program dengan selalu menjalin koordinasi bersama dengan tujuan utama adalah tercapainya kesepakatan nasional Go Nuclear di Indonesia. Menetapkan unsur pelaksana proyek dan operator pemilik PLTN dari instansi BUMN, swasta, atau koperasi. B. Fase kedua, setelah NEPIO berhasil menggalang kesepakatan nasional Go Nuclear di fase pertama, tugas dan tanggung jawab NEPIO di fase kedua berkurang dan sebagian tanggung jawabnya diserahkan kepada pemilik atau operator PLTN yang akan menggalang kerjasama dengan para pemangku kepentingan. C. Fase ketiga. Kegiatan utama pada fase ketiga adalah melakukan testing dan commissioning menuju kesiapan operasi komersial PLTN. Dalam rangka pembentukan NEPIO dan pelaksanaan tugas selanjutnya, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah atau NEPIO, yaitu 1. Persyaratan pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran yang berbunyi, pembangunan reaktor nuklir komersial sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang berupa pembangkit listrik tenaga nuklir ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tindak lanjut dari pasal ini setelah disetujui oleh DPR ialah memilih reaktor komersial yang sudah teruji atau proven. Ada beberapa negara sebagai vendor atau produsen reaktor nuklir untuk PLTN yang sudah teruji secara komersial seperti Prancis, Rusia, USA, Kanada, Korea Selatan, Jepang, Cina, dengan keunggulan tipe masing-masing. Dalam menentukan vendor atau produsennya bisa melalui tender atau penunjukan dengan berbagai pertimbangan dari segi ekonomi, finansial, kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan, transfer teknologi, penguatan ketahanan energi yang memperkuat ketahanan nasional, jaminan kuat tidak ada sabotase dari vendor atau produsen, bertambahnya SDM yang menguasai nuklir baik kuantitas maupun kualitas, dan lain-lain yang menguntungkan kedua belah pihak. 2. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997
berbunyi, pembangunan, pengoperasian, dan decommissioning reaktor nuklir non-komersial dilaksanakan oleh badan pelaksana. Ini artinya reaktor nuklir untuk tujuan komersial tapi belum teruji atau proven tidak boleh dilaksanakan oleh swasta kecuali pemerintah. Pasal ini telah dilaksanakan oleh Batan beberapa tahun yang lalu dengan membangun reaktor daya eksperimental atau RDE tipe HTGR, High Temperature Gas Reactor, dengan kapasitas 10 MW, tapi kemudian terhenti atau dihentikan tanpa jelas alasannya. RDE ini perlu dipertimbangkan kembali untuk dilanjutkan. Ini penting mengingat Cina saat ini telah berhasil membangun dan memproduksi PLTN tipe HTGR generasi keempat secara komersial. Indonesia bisa bekerja sama dengan Cina membangun PLTN HTGR, kemudian melakukan alih teknologi, sehingga RDE tersebut berkembang menjadi PLTN buatan Indonesia tipe HTGR. Jika ini terjadi, maka kerjasama dengan Cina tersebut bisa berupa Indonesia memproduksi reaktor nuklir HTGR dengan kapasitas kecil, small size, dan Cina dengan kapasitas sedang dan besar, middle and big size. 3. Dalam rangka persiapan pembangunan PLTN di Indonesia, maka di samping pembentukan NEPIO, juga perlu dibentuk TSO, Technical Support Organization, dengan tugas, menurut Insinyur Adi Wardoyo, layanan konsultasi teknis terutama aspek teknologi dan keselamatan nuklir, antara lain testing, monitoring, inspeksi, material referensi, kalibrasi, pengujian dan asesmen SDM, studi dan asesmen risiko untuk organisasi, badan pengawas dan operator PLTN. 4. Anggota atau pimpinan MPTN, Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir, akan duduk di dalam keanggotaan NEPIO, kata Joko Siswanto, Sekretaris DEN, Dewan Energi Nasional. Pertanyaannya, apakah sudah dibentuk MPTN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2014 tentang Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir, di mana keanggotaannya berjumlah 7 orang, sesuai pasal 5. Yang keanggotaannya ini melalui seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi, pasal 8. Dan hasil seleksi ini dipilih 14 orang untuk dikirim tim seleksi kepada menteri dan dari menteri dikirim kepada presiden. Dan presiden memilih 7 orang dari 14 orang tersebut untuk ditetapkan sebagai anggota MPTN, keputusan presiden. Jangan sampai pembentukan MPTN ini tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, yang nanti akan menimbulkan persoalan. 5. Penentuan tapak untuk lokasi pembangunan PLTN. Penentuan tapak lokasi pembangunan PLTN harus super hati-hati, karena Indonesia termasuk wilayah rawan gempa dan tsunami. Menurut Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi DVMBG, daerah rawan gempa dan tsunami di Indonesia meliputi Balikpapan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Tengah, Selatan, Maluku Utara dan Selatan, daerah istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, daerah istimewa Jogja, Jatim, Bali, NTT, NTB, Biak, Yapen, Fak-Fak. Indonesia harus belajar musibah Fukushima, sehingga tidak terjadi di Indonesia jika kita membangun atau memiliki PLTN. Karena itu, penentuan lokasi harus benar-benar super teliti dengan tidak mentolerir lokasi yang rawan bencana dan tsunami, seperti wilayah-wilayah yang disebutkan di atas. Dari data di atas, maka daerah Kalimantan sangat cocok sebagai lokasi untuk pembangunan PLTN. Dalam perkembangan teknologi sekarang, Jawa dan Sumatera yang rawan gempa dapat disuplai aliran listrik dari PLTN yang beroperasi di Kalimantan dengan membangun kabel di bawah laut. 6. Bapeten harus konsisten dan konsekuen tanpa kompromi dalam melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, khususnya pembangunan dan pengoperasian PLTN, yaitu melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi sesuai dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997. Termasuk perizinan pembangunan reaktor daya eksperimen dan komersial. Apabila terjadi pelanggaran atau kompromi yang melanggar aturan karena sesuatu kepentingan,
maka di kemudian hari kesalahan atau kompromi tersebut akan jadi rujukan untuk membuat kesalahan-kesalahan selanjutnya yang muaranya bisa berakibat fatal bagi kehadiran PLTN di Indonesia. 7. Pemerintah harus jeli dan saksama untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh suara dari masyarakat, baik yang terorganisir maupun perorangan, yang pro dan kontra kehadiran PLTN di Indonesia lah. Yang kontra karena titipan dari pihak tertentu dan mungkin ada imbalan, demikian juga yang pro dukung karena hal yang sama. Saat ini terjadi pelacuran intelektual yang mungkin juga sudah menjalar di bidang energi nuklir, di mana salah dibilang benar atau sebaliknya karena berbagai kepentingan atau imbalan yang dampaknya sangat merugikan. Terkait hal ini, maka sosialisasi PLTN harus dilakukan terintegrasi antara aparat pusat dan daerah dengan suara yang sama, juga dalam memberi respon atas aspirasi masyarakat dengan suara yang bulat. Dari berbagai hal yang diutarakan di atas, maka setelah Menko Kemaritiman dan Investasi LBP ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan PLTN, reaksi utama dari LBP ialah sebagai berikut. LBP menyebut saat ini dirinya sedang mempelajari segala kemungkinan yang ada. LBP mengatakan pengembangan sumber daya nuklir harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Hal itu dikarenakan lokasi sumber daya yang kemungkinan berada di daerah yang rawan. Ya, kami pelajari, saya pribadi untuk teknologi tidak terlalu khawatir. Tapi yang saya khawatir itu gempa bumi areanya, bagaimana itu kami sudah siap atau belum? Kata LBP kepada awak media di kantor Kemenko Marves, Jakarta pada Jumat 26 Januari 2024 yang lalu. Sehingga menurut LBP masih perlu sederet persiapan yang cukup serius untuk merealisasikan PLTN ini. Pemerintah akan terus mendukung segala kebijakan yang sifatnya menuju kebaikan termasuk PLTN ini. Terkait dengan kekhawatiran LBP tersebut di atas, khusus mengenai gempa, maka yang paling cocok untuk membangun PLTN adalah Kalimantan, sebagai wilayah yang tidak termasuk rawan gempa dan tsunami, sebagaimana dikategorikan oleh Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, DVMBG, seperti diutarakan di atas. Di sisi lain, LBP juga perlu mencermati mengenai pelaksanaan peraturan dalam persiapan kehadiran PLTN di Indonesia, sebagaimana disampaikan di atas, baik mengenai pematuhan dan pelanggaran aturannya. Jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran perlu dikoreksi atau dibatalkan. Jangan kompromi karena akan menimbulkan masalah besar di masa yang akan datang. LBP sebagai pribadi yang memiliki integritas yang tinggi, penuh disiplin, pasti berani bertindak. Tidak takut kepada siapapun, mampu menegakkan aturan serta menerobos berbagai hambatan dan tantangan demi kehadiran PLTN di Indonesia, yang secara paripurna memenuhi segala persyaratan. Selama 50 tahun PLTN telah menjadi bulan-bulanan antara pihak yang pro dan kontra, sampai saat ini sehingga kehadiran PLTN masih tetap tidak ada kepastian. Semoga LBP mencatat sejarah penting di Indonesia, di mana kehadiran PLTN pertama di Indonesia karena kepemimpinannya sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan PLTN. Demikian catatan dari Bapak Markus Wauran, Wakil Ketua Dewan Pendiri dari HIMNI, Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia. Kita kira bisa menjadi perspektif bagi kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.